Saat aku melangkah masuk ke kantor suamiku hari itu, aku tidak butuh penjelasan apapun. Aku sudah tahu. Di ujung lorong, aku melihatnya berdiri terlalu dekat dengan perempuan. Bukan sekedar rekan kerja, bukan sekedar kebetulan. Wanita itu sempat mencoba menghalangi langkahku, tapi justru suamiku yang menahannya. Ironis bukan? Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Sapnita Official. Di sini kita tidak hanya mendengar cerita, kita belajar dari setiap luka yang tersembunyi. Dan malam ini, aku ingin berbagi tentang satu hal yang tidak pernah aku bayangkan. Tentang pengkhianatan yang tidak datang dengan teriakan, tapi datang dengan senyum dan rahasia. Tidak ada yang benar-benar terjadi dalam satu malam. Pengkhianatan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan dari pesan yang mulai disembunyikan, dari senyum yang tak lagi hangat, dari jarak yang tak bisa dijelaskan. Aku sebenarnya sudah merasakannya. Caranya menjawab berubah, caranya menatapku berbeda, dan yang paling menyakitkan, cara dia memegang ponsel seperti sedang menjaga rahasia negara. Tapi aku memilih diam. Karena kadang perempuan tidak butuh bukti. Perempuan hanya butuh kejujuran. Dan saat kejujuran itu hilang, yang tersisa hanyalah firasat. Hari itu aku datang ke kantornya tanpa memberi kabar. Bukan untuk memergoki, bukan untuk membuat drama. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak gila. Dan di ujung lorong itu, aku melihatnya terlalu dekat dengan seorang wanita. Bukan jarak profesional, bukan jarak rekan kerja. Jarak yang hanya memiliki dua orang yang sudah melewati batas. Wanita itu melihatku lebih dulu. Ia mencoba menghalangi langkahku. Lucunya, suamiku justru menahan wanita itu. Seolah aku tamu tak diundang di pernikahanku sendiri. Aku tidak berteriak. Aku hanya berjalan mendekat, berdiri di sampingnya, diam. Dan dalam diam itu, aku melihat ketakutan di mata mereka. Lalu aku pergi, tanpa sepatah kata pun. Karena harga diriku tidak akan pernah turun untuk memperebutkan laki-laki yang sudah memilih pergi secara diam-diam. Seminggu sebelumnya, aku pernah melihat mereka. Sebuah pelukan terlalu lama untuk disebut simpati. Dan yang membuatku lebih terpukul, wanita itu adalah seorang yang pernah aku bantu. Mahasiswi yang pernah aku biayai. Seseorang yang pernah duduk di ruang tamuku dengan mata penuh terima kasih. Ternyata tidak semua orang yang kita tolong akan menjaga batas. Sebagian hanya menunggu kesempatan. Aku membeku hari itu. Bukan karena lemah, tapi karena hatiku sedang belajar menerima bahwa tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Malam itu aku duduk di sofa hingga pagi. Bukan menangis, hanya diam. Tubuhku panas, kepalaku berat. Tapi yang sebenarnya sakit bukan badanku, melainkan kenyataan bahwa aku sudah kehilangan suamiku. Bahkan sebelum aku resmi ditinggalkan. Ia membawaku ke rumah sakit keesokan harinya. Lucu ya, laki-laki yang menyakitimu masih bisa berpura-pura peduli. Di ruang perawat, ponselnya berbunyi terus. Berdering, ia keluar ruangan untuk mengangkat telepon itu. Dan beberapa menit kemudian, pesan pun masuk ke ponselku. Kalau tidak percaya, lihat keluar jendela. Tanganku gemetar saat membuka tirai. Dan di lorong rumah sakit itu, aku
melihatnya memeluk wanita yang sama. Wanita itu menoleh ke arah jendelaku, tersenyum, memberi isyarat kemenangan. Saat itu juga, cintaku runtuh. Bukan karena mereka bersama, tapi karena mereka melakukan di saat aku sedang terbaring lemah. Aku kembali ke kamar, tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya tersenyum kecil. Karena saat seseorang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, tugas kita bukan memohon. Tugas kita adalah percaya. Wanita itu mulai bermain api. Secara langsung, komentar menggoda. Potongan chat yang sengaja dikirimkan kepadaku. Ia ingin aku marah. Ia ingin aku terlihat kalah. Ia tidak tahu, aku sedang menyusun akhir cerita. Aku bahkan sempat berpura-pura memohon kepadanya. Mengirim pesan seolah aku wanita lemah. Bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk membuatnya merasa menang. Orang yang merasa menang akan ceroboh. Dan orang ceroboh akan membuka semua rahasianya sendiri. Di hari ulang tahun pernikahan kami, aku tidak datang dengan air mata. Aku datang dengan keputusan. Anak-anak bersamaku di bandara. Sebuah kotak diserahkan kepada suamiku di depan rekan bisnisnya. Kamera merekam semuanya. Saat kotak itu dibuka, bukan jam tangan, bukan hadiah mewah, melainkan surat perjanjian perceraian. Lengkap, rapi, siap ditandatangani. Dan di akhir surat, hanya satu kalimat. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Orang-orang bilang aku kejam. Tidak, aku hanya berhenti menjadi bodoh. Aku tidak menghancurkan hidupnya. Ia menghancurkannya sendiri. Aku hanya memilih untuk tidak ikut tenggelam. Karena perempuan yang tahu harga dirinya tidak akan bersaing dengan wanita lain. Ia akan mundur dan membiarkan laki-laki itu kehilangan semuanya sendirian. Hari ini, aku tidak marah. Aku hanya belajar bahwa kesetiaan itu pilihan dan pengkhianatan itu juga pilihan. Dan saat seseorang memilih mengkhianati, kita berhak memilih untuk pergi. Karena kehilangan orang yang tidak setia bukanlah kerugian. Kerugian terbesar adalah jika kita tetap bertahan dan kehilangan diri kita sendiri. Semoga Allah menjaga iman kita dan menjauhkan kita dari cinta yang melukai dan keputusan yang menyesatkan. Jangan lupa support channel ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.